أستغفر الله مما كره الله عدد ما وسعته رحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وقد ضاقت هلتي أدركني يا رسول الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seperti yang kita maklumi, kata-kata ta'lim kami untuk mursyid dan murabbi kita semua Abu Ya'mar Mu'adil Khadiri dan juga kepada sahibul bait, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membesarkan kesabaran dan ketabahan di dalam hati, karena musibah yang paling berat adalah ketika kehilangan orang yang kita cintai. Kalau orang baca cerita sabar gampang, tapi menjalani sabar setengah mati. Beda menjalani sabar dengan baca kita sabar. Jadi kalau baca cerita sabar mudah, oh sabar. Coba orang tertimpa musibah, tidak semudah kita bicara. Tetapi dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita anggap sulit itu akan menjadi mudah. Makanya kita berharap, kita berdoa kepada Allah taala agar kiranya Allah taala memberikan ketabahan dan kesabaran di dalam hati sahibul bait, yaitu Bang Roban. Seperti yang kita maklumi bahwa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba alaikumussyiyam, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua asyamu berpuasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan puasa itu alal ladina min qablikum atas kaum sebelum kalian. Untuk apa diwajibkan berpuasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa bertakwa. Jadi apa hikmah Allah perintahkan kita puasa? Hikmah Allah perintahkan kita berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi berpuasa ini untuk apa? Untuk jadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Bertakwa itu artinya takut. Jadi takwa itu artinya takut. Jadi kadang orang setengah mati mengartikan apa takwa itu sebenarnya. Takwa itu takut. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian akan Allah haqqa tuqatih, akan sebenar-benar takut kepada Allah. Jadi kita yang sudah beriman kepada Allah diperintahkan untuk benar-benar takut kepada Allah. Nah, bagaimana? Apa syarat kita takut kepada Allah? Untuk menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah, ini ada tiga syarat. Syarat pertama, tidak boleh kita menyekutukan Allah Ta'ala. Karena kalau kita menyekutukan Allah, artinya kita menyembah Tuhan selain Allah. Nah, berarti kita tidak takut kepada Allah. Nah, itu syarat pertama, tidak menyekutukan Allah. Syarat yang kedua, tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi setelah kita meyakini hanya Allah Tuhan kita, maka kita pun patuh perintah-perintah Allah. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Ini berarti kita takut kepada Allah. Jadi kalau orang cuma yakin Allah sebagai Tuhan, tetapi orang masih bermaksiat kepada Allah, berarti orang belum betul-betul takut.
tidak benar-benar takut. Jadi contohnya kita yakin bahwa Tuhan adalah Allah. Selain Allah tidak ada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Itu kita sudah yakini. Tapi perintah-perintah Allah Ta'ala ternyata dengan kelemahan yang ada pada diri saya, perintah-perintah Allah tidak dapat saya lakukan semuanya. Dan larangan-larangan Allah ternyata masih banyak yang saya kerjakan. Artinya mata ini, telinga ini, mulut ini, belum lagi orang hati, iri pak orang, benci pak orang, marah pak orang, berburuk sangka pak orang lain. Kadang ke orang gak bawa diam, orang kira dia mau bagi pak orang. Berarti sudah berburuk sangka. Nah itu contoh bermaksiat. Berarti kita ini yang masih sering iri hati pak orang, yang masih sering dendam pak orang, yang masih marah-marah pak orang, marah pak orang sekalipun dia bikin salah bagi kita. Jadi kalau dia bikin salah bagi kita, itu dia berdosa dengan Allah. Tapi kalau kita marah pada dia karena dia bikin salah bagi kita, berarti kita juga berdosa pak Allah. Berarti kita juga berbuat maksiat. Nah itu artinya apa? Artinya saya ini berarti belum benar-benar takut kepada Allah. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi syarat pertama tidak menyekutukan Allah. Syarat kedua tidak bermaksiat kepada Allah. Syarat yang ketiga tidak terhijab Allah dengan selain Allah dari pandangan batin kita. Artinya kalaupun kita sudah beriman kepada Allah, kalaupun kita sudah patuh kepada Allah, apabila keimanan dan kepatuhan ini menghijab kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna menghijab kita dari Allah? Kita sudah beriman, kita sudah patuh, tetapi kita melihat keimanan dan kepatuhan itu datang dari diri kita. Datang dari diri kita, sehingga muncul takabur, sifat sombong di dalam hati kita. Muncul ria, ingin setunjung torampe alim, torampe ibadah pe orang lain. Muncul iri dan macam-macam. Itu menunjukkan bahwa keimanan kita dan kepatuhan kita kepada Allah telah menghijab diri kita sendiri atau hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sekalipun orang beriman, sekalipun orang patuh, kalau masih ada takabur, masih ada ujub atau rampai hati, masih ada riya atau rampai hati, masih ada iri atau rampai hati, itu menunjukkan bahwa orang ini belum benar-benar takut kepada Allah. Nah, jadi kira-kira orang ini sudah benar-benar patuh kepada Allah. Ya, nah. Kira-kira orang ini sudah tidak terhijab lagi antara Allah dengan selain Allah atau rampai hatinya. Nah, berarti orang ini belum benar-benar takut pada Allah. Nah, yang masalahnya yang belum benar-benar takut kepada Allah, kemudian merasa paling takut kepada Allah, ini yang paling besar. Artinya apa? Seharusnya orang sadar bahwa orang ini adalah orang-orang yang banyak kekurangan. Yang ada pada orang ini cuma iman. Kalau patuh pada orang ini nyanda ada. Artinya benar-benar patuh kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan, itu belum ada pada orang. Jadi kalau sudah seperti itu berarti apa? Nah, berarti orang jangan merasa diri mulia, jangan merasa diri sudah baik. Nah, kemudian baku dapat dengan orang yang belum patuh, orang merasa orang berdiri lebih bagus. Nah, kadang-kadang orang berdiri lebih hina dibandingkan dia. Kenapa? Karena bisa jadi dia yang hari ini bermaksiat, pada akhir hayatnya, pada akhir kehidupannya malah dia yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Orang yang sekarang ini coba zikir, sembahyang, orang yang tahu nanti waktu orang mati, kaget-kaget orang yang banyak dosa, kaget-kaget orang yang murtad, kaget-kaget orang yang kafir. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka Allah perintahkan kita berpuasa. Apa sih tujuannya berpuasa? Berpuasa itu tujuannya supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Cuma puasa yang bagaimana? Puasa bagaimana yang bisa menyampaikan kita kepada ketakwaan? Puasa bagaimana yang bisa menyampaikan kita kepada derajat benar-benar takut kepada
Allah. Makanya tadi sudah dibacakan bahwa puasa itu ada 3 derajat. Yang pertama ada namanya puasa umum. Jadi puasa umum ini semua orang muslim kerjakan puasa ini. Nah, yang kedua puasa khusus, orang-orang tertentu yang bisa mengerjakan puasa itu. Yang ketiga puasa khusus, berarti paling khusus. Berarti ada orang yang lebih tertentu lagi yang mampu mengerjakan puasa tersebut. Jadi kalau puasa umum bagaimana? Puasa umum berarti semata-mata menjaga perut, menjaga kemaluan. Menjaga perut dari apa? Dari makan dan minum. Karena kalau orang makan, orang minum, orang puasa batal. Begitu juga menjaga kemaluan, berarti kalau orang sokaweng jangan orang berhubungan suami istri waktu siang, karena itu dapat membatalkan puasa. Jadi puasa umum cuma begitu. Puasa umum yang penting dia nyak makan, yang penting dia nyak minum, nah, kemudian dia tidak berhubungan suami istri, sudah selesai ada puasa. Cuma puasa yang seperti ini kalau tidak dipelihara anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka puasa ini tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi puasa yang model begini yang orang dapat cuma lapar dengan apa? Lapar dengan aus. Apalagi damang, karena dari pagi sampai maghrib datanglah lapar. Kalau tadi malam dia lupa sahur, damang orang itu siang-siang tetap jadi yang orang dapat apa yang puasa coba tetap pahalanya tidak dapat pahala. Yang kedua ada puasa khawas, puasa khusus. Jadi orang-orang tertentu yang dapat mengerjakan puasa itu. Bagaimana puasa orang-orang khusus? Jadi puasanya orang-orang khusus ini, selain mereka menjaga puasanya dari yang membatalkan puasa, artinya mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak berhubungan suami istri, mereka tidak muntah dengan sengaja, mereka juga dapat memelihara seluruh anggota tubuhnya. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh dia pelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, jadi kalau dapat orang kerjakan seperti itu, berarti orang sudah termasuk orang-orang khawas, orang-orang istimewa yang dapat melakukan puasa istimewa. Nah, cuma puasa-puasa yang seperti ini tentunya dijalani oleh orang-orang yang mereka bersama dengan orang-orang yang memelihara diri. Karena orang mau puasa kalau orang bertambang dengan orang-orang yang tidak terpelihara dirinya dari perbuatan dosa, akhirnya orang akan melakukan perbuatan dosa. Jadi puasa khawas ini jangan orang anggap gampang. Puasa khawas ini sulit untuk dijalani. Oh, kalau begitu supaya mata, telinga, mulut ini terpelihara, berarti orang badiang di rumah. Badiang di rumah. Ternyata waktu orang badiang di rumah, bau ni televisi macam-macam orang dia. Lihat HP macam-macam orang lihat. Ternyata tidak gampang ternyata puasa khawas ini. Nah, kalau begitu yang usah lihat televisi, yang usah lihat HP. Akhirnya dia bekerja di rumah apa cuma tidur. Solat pun lewat. Bagaimana ternyata puasa khawas ini? Ternyata setengah matinya tidak gampang. Makanya untuk melakukan puasa khawas ini baru berhasil dilakukan kalau kita bersama dengan orang-orang khawas. Orang khawas artinya apa? Orang khawas artinya orang-orang yang kemauannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ibadahnya, kepatuhannya itu kuat. Barulah dapat kita capai. Yang ketiga ada puasa khusus. Jadi puasa khusus ini disebut dengan puasa hati. Jadi puasa itu secara bahasa artinya imsak, menahan. Maka puasa hati artinya apa? Puasa hati artinya dia menahan hatinya. Menahan hati dari apa? Anil himamid daniyah, dari kemauan-kemauan yang rendah. Jadi kemauan itu ada dua. Kemauan atau cita-cita. Cita-cita yang mulia dan cita-cita yang hina, cita rendah. Dulu kalau orang sekolah ada pepatah dikatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Jadi maksud menggantung cita-cita setinggi langit maksudnya bercita-citalah akan cita-cita yang mulia. Jangan bercita-cita dengan cita-cita yang hina. Nah, orang yang
Orang yang menjalani ibadah, orang yang bersungguh-sungguh ibadah, orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalani puasa, cita-cita yang mulia bagi mereka adalah dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi itu cita-cita mulia. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Apa cita-cita yang setinggi langit? Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia itu apa? Itulah dekat dengan Allah. Bukan dekat dengan selain Allah. Dekat dengan selain Allah apa? Dunia. Jadi waktu orang sekolah apa yang orang cari? Dunia. Apa yang orang cari? Kerja. Apa yang orang cari? Doi. Dunia, pekerjaan, doi, harta, segala macam. Itu bukan Allah. Kalau itu yang menjadi tujuan hidup, berarti tujuan hidup yang orang tuju adalah tujuan hidup yang hina, rendah. Tujuan hidup yang mulia adalah Allah. Jadi orang harus dekat dengan Allah. Bagaimana makna dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah harus terasa betapa Allah itu sangat sayang pada orang. Kenapa? Karena Allah itu sayang pada orang. Semua yang orang butuhkan semuanya Allah kasih. Sekalipun kadang-kadang Allah kasih musibah. Jadi Allah kasih musibah itu bukan berarti Allah tidak sayang pada orang. Artinya cobalah orang perhatikan. Semua nikmat Allah so kasih, tetapi orang dengan kenikmatan itu orang yang tidak ingat pada Allah. Nah, itu kalau Allah sebiar, artinya kalau Allah kasih nikmat terus sampai orang lupa terus pada Allah, kalau orang mati bagaimana? Makanya Allah kasih musibah. Supaya apa? Supaya orang yang tadinya tidak ingat pada Allah mulai ingat pada Allah. Berarti Allah kasih musibah, Allah sayang atau Allah tidak sayang? Allah sayang. Makanya harus terasa kasih sayang Allah di dalam hati. Maka orang yang berpuasa khawasul khawas. Jadi puasa khawasul khawas, dia tidak semata-mata memelihara diri yang membatalkan puasa, tidak semata-mata memelihara diri dari perbuatan-perbuatan dosa, tapi dia memelihara hatinya. Supaya apa? Supaya tidak ada pikiran-pikiran selain Allah di dalam hatinya. Nah, jadi ingatannya hanya kepada Allah, kemauan hatinya hanya kepada Allah Ta'ala, sehingga terasa kasih sayang Allah di dalam hatinya. Dah. Jadi kalau puasa khawasul khawas tadi diterangkan bagaimana? Yahsilul fitru fi hadha shaumi bil fikri fi ma siwallah. Puasa khawasul khawas ini dia batal bukan gara-gara makan dan minum. Dah. Puasa khawasul khawas ini dia batal bukan gara-gara bermaksiat. Puasa khawasul khawas ini batal apabila hati dia tidak ingat kepada Allah. Jadi sedetik saja dia tidak ingat kepada Allah, maka dia menganggap puasanya telah batal. Puasa saya sia-sia hari ini. Apa ada orang seperti itu? Tidak. Ya kan? Jadi kalau orang khawasul khawas, sedetik saja dia lupa kepada Allah, maka dia menganggap puasanya telah batal. Jadi seperti itu. Nah, jadi dia tidak ingat-ingat yang lain. Dia tidak ingat pekerjaan, dia tidak ingat ini, dia tidak ingat itu. Semua ingatannya hanya dihadapkan kepada Allah. Jadi pekerjaan bagaimana? Tidak perlu ingat. Tidak perlu ingat, bukan berarti nyandak kerja. Ini yang banyak orang salah paham. Jadi orang bawa oto atau bawa motor, bawa open jaga bawa oto kan? Ada. Jadi bawa open waktu bawa oto masih jaga ingat-ingat dia mau injang rem. Injang rem itu mau ingat deh. Atau waktu berhenti tinggal injang, masih mau ingat deh, mau injang rem matanya ada. Ya enggak perlu ingat. Ya tuh. Kalau pertama belajar mesti ingat. Oh iya tuh. Ini mau naik gunung gigi 1 masih mau ingat dia. Dah, gigi 2 itu masih ingat, gigi 3, gigi 4. Tapi kalau dia so lancar bawa oto, so nyak perlu ingat, itu refleks itu. Dah, belok kanan langsung belok dia, belok kiri langsung belok. Dah, barem langsung barem, so nyak perlu ingat. Dah, jadi begitu juga. Orang-orang yang menjalani puasa khawasul khawas, ingatannya hanya kepada Allah. Dia tidak ingat yang lain. Pekerjaan-pekerjaan dia tidak perlu ingat. Dah. Urusan nasi, urusan ini, itu apa segala macam dia tidak perlu ingat. Bukan berarti dia tidak bekerja.
Nah, jadi itu orang buka warung itu ya perlu mau ingat-ingat nih hari ini mau dapat berapa kita nih harinya perlu ingat itu. Buka jadi warung kong zikir-zikir jadi situ. Nanti orang datang babili itu orang datang babili ya perlu orang mau ingat ini amin ini kayak banyak datang-datang babili dia ya. Atau Om Yamin kayak banyak datang-datang babili. Ya kan? Jadi itu ya perlu orang mau ingat tuh warung buka. Habis orang buka ingatan kepada Allah. Begitu juga amin umpama bawa oto bawa mikro. Nah, jadi waktu bawa mikro ya perlu ingat berapa penumpang mau dapat harinya perlu bawa jadi oto dari Pineleng ke terminal, dari terminal naik ulang ke atas ingatan kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi ingatan tetap kepada Allah, tidak perlu kita memikirkan selain Allah, bukan berarti kita tidak bekerja. Jadi kalau dapat kita lakukan puasa khawasul khawas, puasa khusus, barulah puasa ini akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dapat orang lakukan begitu, maka di dalam hati ini akan tumbuh ketakutan yang benar-benar takut kepada Allah. Sehingga orang akan benar-benar beriman kepada Allah, orang akan benar-benar patuh kepada Allah, dan keimanan dan kepatuhan itu tidak akan pernah menghijab, menghalangi kita untuk selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi bisa dipahami itu. Nah, cuma persoalannya sekarang, artinya untuk dapat melakukan puasa khawasul khawas seperti tadi yang kita katakan itu tidak semudah yang dibicarakan. Nah, orang jangankan puasa khusus, puasa awam kadang-kadang batal orang puasa. Kadang-kadang batal, tidak mampu. Apalagi puasa khusus, apalagi puasa khusus. Berarti dengan kita puasa ini bagaimana kita mau jadi orang yang bertakwa, bagaimana kita boleh mau takut kepada Allah? Jangan-jangan sampai mati kita nyak takut-takut kepada Allah. Bagaimana ini? Jadi orang harus berpikir sampai di situ. Jangan sampai di saat meninggal sedikit pun tidak ada ketakutan kepada Allah. Nah, makanya bagaimana untuk dapat meningkatkan puasa? Untuk dapat meningkatkan puasa, disinilah para ulama perintahkan kita untuk selalu berzikir. Kenapa? Karena kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah katakan takwa itu di sini. 3 kali Rasulullah tunjuk ke hati. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa asal ketakwaan itu di hati. Kalau hati ini ingat kepada Allah, insya Allah torampi tubuh ini akan patuh kepada Allah Ta'ala. Makanya para ulama mengawali dengan zikir. Banyak-banyak berzikir. Insya Allah kalau orang banyak-banyak berzikir, selalu ingat kepada Allah, maka ingatan kalau dia sudah kepada Allah, tubuh ini pun mudah untuk bersama Allah. Artinya puasa kita akan meningkat dari puasa umum kepada puasa khusus, kepada puasa khawasul khawas, sehingga apabila kita dapat menjalani puasa khawasul khawas itu, insya Allah seperti kata Rasulullah, orang yang menjalani puasa dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itu yang orang harap. Nah, makanya banyak-banyak berzikir. Kenapa? Karena hati ini kalau dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah bagi setan untuk datang dan untuk membisikkan was-was ke dalam hati kita. Jadi was-was setan itulah sebenarnya penyebab munculnya keraguan-keraguan di dalam hati untuk mendekat kepada Allah. Itu karena orang hati ini sering lupa pada Allah. Tapi kalau hati ini selalu ingat, maka setan tidak bisa membisikkan was-was. Maka orang hati ini nyanak ragu-ragu. Akan selalu yakin kita kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh dia akan datang kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itulah kira-kira pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan pembahasan ini dengan keberkahan guru-guru kita, mursyid dan murabbi kita dapat memberikan hidayah, cahaya di dalam hati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.